Kalian mau jadi videographer, konten kreator, atau fotografer? Pengen cari kamera tapi pas cek review es-teh di YouTube yang direview pada kemahalan? Mungkin kamera yang gue bahas kali ini bisa lebih ramah buat kantong kalian. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang biasanya itu bakal ngasih kalian referensi racun yang berkaitan dengan produksi konten kreatif, entah gitu fotografi, videografi, dan gear-gear pendukungnya, review dari gear-gear pendukungnya. So, kalau kalian tertarik dengan hal-hal tersebut, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya. Pastiin ubah ke mode all, biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. So, pada video kali ini gue mau sedikit membahas tentang opsi kamera mirrorless yang cukup budget friendly buat teman-teman yang mau belajar untuk menciptakan karya foto maupun video. Ini adalah Canon EOS M200 yang ketika video ini dibuat dia dijual seharga Rp6.999.000 untuk versi kit dengan lensa 15-45 mm. Dan saat ini ada ongoing promo pada beberapa toko menjadi Rp6.499.000 aja. Tapi yang menarik, kamera ini dijual dengan versi kit aja. Ada kit 1 dan juga kit 2. Yang gue sebut tadi adalah harga kit satunya. Jadi kalian nggak bisa beli versi body only-nya doang. By the way, di sini gue pakai lensanya yang lumayan wide, yaitu 11-22 mm. Ini adalah salah satu lensa favorit gue buat sistem IFM karena memberi karakter gambar yang wide khas kayak Peter McKinnon banget. Cuman ya harganya juga lumayan, udah deket sama harga kameranya. Jadi ya sedikit informasi aja biar nggak salah tangkap selama reviewnya. Kamera ini sebenarnya bukan kamera baru, udah cukup lama beredar di Indonesia. Tapi mumpung gue dapet kesempatan buat minjem dari Canon Indonesia, jadi gue rasa nggak ada salahnya buat kita bahas, walaupun udah banyak review lain juga di YouTube. Tapi ya gua harap video ini bisa jadi referensi tambahan aja. Pertama kita bahas impresi fisik dulu. Kamera ini terbilang compact banget dengan desain yang serba minimalis. Build-nya terasa proper, tapi karena dia adalah kamera entry level ya jangan expect feel yang premium juga ketika digunakan. Kamera ini nggak memiliki surface soft touch ketika digenggam, dia cuma ada surface bertekstur aja di sekelilingnya yang menggunakan bahan keras juga. Jadi nggak ada tekstur karet sama sekali. Ergonomi juga jelas bukan termasuk kamera yang enak buat digenggam karena ukurannya yang terbilang sangat compact juga. Kita nggak mendapatkan grip depan dan hanya mendapatkan sedikit lekukan untuk thumb support di sisi belakang. Kontrol fisik yang diberikan juga minim banget, jadi agak sulit buat pengontrolan setting exposure secara cepat. Tapi karena ini adalah kamera Canon, otomatis touch control melalui layarnya udah sangat responsif dan sangat berguna. Layarnya juga udah bisa di flip ke depan buat temen-temen yang mau shoot dirinya sendiri. Buat foto, kamera ini asik, gampang buat dibawa-bawa kemanapun kita pergi karena ukurannya yang compact banget. Dan hasil gambar yang diberikan oleh sensor APS-C 24,1 megapikselnya pun udah terbilang proper untuk sebuah mirrorless APS-C. Warnanya terbilang cukup natural dan cakep khas kamera Canon. Dan autofocus pun udah bisa diandalkan karena dia udah membawa dual pixel autofocus juga. Kalau untuk foto objek cepet sih mungkin masih kurang karena kamera ini nggak terlalu cepet. Dari segi burst-nya, dia cuma bisa sampai 6,1 frame per second kalau dengan manual fokus atau one shot fokus, tapi cuma sampai 4 fps aja kalau dengan continuous autofocus. Oke, ini mode burst kalau pakai manual fokus atau fokus one shot. Dia 6,1 fps. Lalu kita ubah ke mode servo atau continuous autofocus. Dia jadi 4 fps doang. Dan mungkin sekarang biar lebih jelas soal kualitasnya, gue mau tunjukin dulu beberapa hasil foto yang diambil menggunakan kamera ini, yang dipadukan dengan lensa 11-22 mm-nya. Nah, sekarang kita bahas fitur videonya yang udah ditunggu-tunggu oleh para calon konten kreator di masa depan. Asik!
Pertama, kamera ini mampu merekord video up to 4K 24 fps. Tapi sama seperti M50 atau M100, jangan beli kamera ini kalau tujuan kalian adalah merekam video 4K. Karena menurut gua 4K-nya ini nggak bisa diandalkan. Jadi di mode 4K dia ada cropping pada framing video kita jadi lebih sempit, dan performa autofocus juga menurun karena dual pixel AF-nya bakal mati. Dan kalian juga harus paham kalau cropping ini bukan cuma berpengaruh ke framing yang jadi lebih sempit aja, tapi karena permukaan sensor yang digunakan juga kenapa di sini gue tulisnya juga gitu ya, karena permukaan sensor yang digunakan juga menjadi lebih kecil, akan berpengaruh pada overall kualitas gambarnya juga. Kayak performa low light yang jadi lebih buruk sehingga di cahaya yang lebih gelap noise-nya lebih banyak, dan rolling shutter yang semakin masif. Jadi kalau kalian nengok-nengok gambarnya tuh kayak gini. Kayak efek yang ada lagunya, tau gak sih lo yang TikTok? Tung 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 tung. Gimana sih lagunya, gue lupa ya. So ya, kita lupakan aja soal 4K-nya dan berfokus aja pada resolusi Full HD. Kamera ini mendukung perekaman Full HD itu hingga 60 frame per second, tapi gue pribadi cuma pakai di 30 fps aja, menyesuaikan dengan workflow gue. Dan video performance di FHD atau Full HD ini terasa udah sangat mumpuni. Hasil video terlihat proper, warna bagus, autofocus bisa diandalkan, dan yang gue suka adalah kombinasi dengan lensa 11mm ini, karena memberi ruang gambar yang luas banget buat vlogging ala-ala Peter McKinnon. Salah satu improvement dari M100 yang sebelumnya, di M200 ini adalah dia udah bisa membuat video vertikal secara instan. Jadi kalian bisa tinggal rekam video secara vertikal dan kamera akan mendeteksi kemiringan kamera dan akan membuat file hasil video yang langsung vertikal juga. Jadi kalian bisa langsung transfer ke HP dan upload ke sosial media secara effortless. Canon juga memberikan icon untuk memperjelas arah kemiringan kamera kalian saat membuat video vertikal. Ya sebenarnya fungsinya nggak terlalu banyak sih, cuma buat mastiin aja kalau kamera kalian mendeteksi perekaman mode vertikal ketika kalian miringin. Nangkep kan harusnya, walaupun agak belibet di situ tapi nggak apa-apa. Experience-nya buat aplikasi smartphone juga udah oke, apalagi ini adalah kamera Canon, kalian bisa transfer gambar dengan gampang dan bisa kontrol kameranya juga. Dan memang aplikasi kamera Canon di Android ataupun iPhone itu adalah termasuk one of the best app untuk pengontrolan kamera. Nah, tapi dari semua hal yang baik tadi, kamera ini masih memiliki beberapa kekurangan yang cukup besar nih buat workflow gua. Pertama, nggak adanya mic input untuk menggunakan mic eksternal, sehingga kalau kalian mau kualitas audio yang bagus, kalian harus pakai recorder terpisah, kayak pakai HP kalian mungkin yang pernah kita jelasin juga dalam bentuk video ada di sana, atau pakai handy audio recorder kayak produknya Zoom atau Tascam. Sama satu lagi yang sangat mengganggu adalah untuk sebuah kamera compact. Ini terkesan agak kentang aja karena kita masih harus bawa-bawa charger baterainya, karena dia masih menggunakan port micro USB yang tidak mendukung pengecasan baterai. Dan menurut gua dua hal tersebut menjadi pertimbangan berat buat gua pribadi, tapi mungkin karena harga yang ditawarkan cukup affordable, mungkin masih bisa dimaafkan. Tapi balik lagi, kalianlah yang menentukan soal worth it atau enggaknya. Kalau menurut gua, kamera ini termasuk best entry level kamera option yang bisa kalian beli di harga tersebut, apalagi buat pemula. Kamera ini termasuk easy to use dibandingkan para pesaingnya di harga tersebut. Yap, masih ada beberapa kekurangan yang membuatnya kurang cocok dengan workflow gua pribadi, tapi dengan harga tersebut kamera ini boleh banget buat dilirik. Oke? Paling segitu aja buat video kali ini. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, taruh aja semuanya di kolom komentar. Jangan lupa buat join server Discord kita biar bisa diskusi hal-hal yang menarik yang mungkin gak gue bikinin video YouTube-nya. Linknya ada di deskripsi buat ikutan join servernya. Kayak biasa, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SC Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Dan jangan lupa juga buat subscribe ke channel Nyanteh, yaitu second channel kita. Bukan second channel sih, channel kita juga yang membahas soal teknologi, terfokus pada teknologi. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa berkarya.